Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Al-Habib Syekhan bin Mustafa Al-Bahar, seorang yang sering sekali disebut-sebut oleh para ulama-ulama dan para habaib sebagai waliullah yang jazab atau nyeleneh, yang sering menghilang jika sudah karomahnya terlihat di suatu tempat. Beliau sangat susah dicari karena sering berpindah-pindah tempat dengan cepat. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafid, ulama Yaman, terkadang di sela asyiknya mengajar santri di Tarim Yaman, sering berkata, "Kita kedatangan seorang waliullah wan sehan," tapi tidak terlihat oleh para jamaah. Di antara karomah-karomah beliau, yang pertama, kisah jadab saat maulidan. Suatu ketika, sebut saja si A bersama jamaah mau berangkat ke acara maulidan, lalu sambil lewat menyapa sang Habib, "Habib, ayo kita ke maulidan, nanti kemalaman." Maka si Habib Syekhan menjawab sambil marah-marah, "Sudah, sana berangkat." Kiai, ente aja duluan, nanti aneh nyusul, berisik aja lo." Tapi begitu si A tiba di majelis, betapa kagetnya. Ternyata entah lewat mana sang Habib Syekhan itu, ternyata beliau sudah berada di deretan jamaah terdepan bersama para habaib dan ulama lainnya. Si A hanya berkata dalam hati, "Subhanallah," sambil senyum-senyum dan geleng-geleng kepala. Kemudian sang Habib itu menyalami para jamaah sambil peluk, sambil berkata, "Ahlan wa sahlan, hehehe, barokah, afwan, aneh sampai duluan, ente belakangan, kik. Semuanya ayo, mari, tafadhol." Setelah selesai acara doa dan hidangan sudah keluar, keunikan lagi terjadi. Semua hidangan yang ada diacak-acak oleh beliau, semua makanan dicomot, dicobain. Bagi yang belum tahu siapa beliau, hanya bisa tercengang campur kaget. Si A sempat memberitahu kepada mereka agar dibiarkan tingkahnya itu, dan para ulama dan habaib yang hadir saat itu hanya bisa tersenyum. Lalu Habib Syekhan berdoa qomat kamit, terdengar sebait, "Barokallah, insyaallah." Kedua, kisah jazab waktu azan maghrib. Ada suatu kejadian yang lebih mengherankan lagi di waktu azan maghrib berkumandang, tepat di depan musola. Sang Habib Syekhan itu membawa gitar dan teriak-teriak di saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Maka tentu saja hal ini membuat marah sang marbot musola. Maka dengan lantangnya sang marbot itu mencaci maki Habib Syekhan habis-habisan. Tiba-tiba Habib Syekhan menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Dan tiba-tiba sang marbot itu menangis sambil mengatakan, "Saya melihat Masjidil Haram di Mekah, saya lihat Baitullah dan Ka'bah di Mekah." Dan akhirnya si marbot tersebut segera meminta maaf kepada sang Habib Syekhan. Ketiga, kisah jazab dengan pedagang. Ada sebuah rumah dari seorang keluarga miskin. Dia hanya pedagang kecil di siang hari. Tiba-tiba didatangi oleh sang Habib Syekhan. Maka tanpa permisi terdahulu, beliau langsung nyelonong masuk rumahnya tanpa meminta izin terdahulu. Beliau langsung menyantap makanan yang ada di meja makanannya. Akhirnya sang tuan rumah hanya bisa melongo tanpa berkata apapun. Kemudian setelah selesai menyantapnya, sang Habib pun pamit sambil berkata, "Terima kasih ya, Assalamualaikum." Heran tak habis pikir, tuan rumah hanya bisa melongo. Subhanallah. Anehnya, tak berapa lama kemudian si keluarga miskin pedagang itu mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka, dan kini mereka menjadi pedagang besar dan kaya raya. Menurut segelintir orang yang faham artinya, jika seandainya tuan rumah tadi marah-marah dan tidak terima, maka tidak akan menjadi seperti sekarang. Keempat, kisah jadab dengan tukang cendol. Kisah lain lagi, ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Watoniyah Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas tanpa permisi, apalagi bayar. Hehehe. Namun si tukang es hanya geleng-geleng kepala tanpa komentar.
Sempat dia mau memarahi sang Habib Shehan itu, namun diberitahu oleh Pak Satpam yang mengenal sang Habib itu. Lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai, tak berapa lama setelah Habib Shehan pergi, segerombolan orang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih, hingga dia tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Benar-benar laris manis, barokallah sang Habib. Menurut seorang kerabat beliau bernama Sania Ibrahim, bahwa untuk dapat bertemu dengan Habib Shehan mudah saja, asalkan punya niat yang baik untuk bersilaturahim. Karena Habib Shehan sering berpindah-pindah tempat. Kadang beliau ada di makam ayahnya di Masjid Baido di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan terkadang ada di Gang Nangka, Bintara 3. Dan menurut cerita, kalau bertemu beliau akan disambut kodam atau jin di depan pintu, dan hanya orang-orang yang soleh dan punya niat yang baik yang dapat berjumpa dengan beliau. Dan apapun kata-kata Habib Shehan dan kelakuan beliau jangan diterjemahkan dan diartikan seenaknya, karena yang tahu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi kisah-kisah tentang beliau yang saya dengar dari para guru. Para guru hanya bisa berpesan, bila dan barangkali suatu waktu Anda ketemu dengan sang Habib estetik itu, kemudian tiba-tiba istri atau suami Anda atau Anda sendiri dibentak-bentak dan dimaki-maki, sebaiknya Anda diam dan bersabar. Biarkan beliau sesukanya, toh kita tidak tahu kehendak Allah yang bisa saja melalui perantara beliau, dan hanya Allah lah yang maha tahu. Karomah yang dimiliki para wali adalah merupakan suatu perkara yang di luar kemampuan akal manusia biasa untuk memikirkan atau menciptakan. Perkara itu atau karomah diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Setiap sikap, perbuatan, dan ucapannya serta keadaan hatinya selalu bergerak dalam hasanah Allah semata. Oleh karena itu, bagi waliullah dengan karomahnya kadang-kadang tampak keanehan-keanehan baik dalam sikap, tindakan, dan ucapan yang tidak begitu saja mudah bagi akal manusia biasa untuk memahaminya. Wali wewangian Allah di bumi tidak ada yang mampu mengenali aromanya kecuali orang-orang yang bergelar asyidkun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempertemukan kita juga, mungkin para muhibin, dengan Habib Shehan Al-Bahar, sekedar mencium tangan dan menjabat tangan sebagai rasa mahabbah dan cinta terhadap ulama dan habaib. Begitulah cara Allah menyembunyikan para kekasihnya. Begitulah cara Allah menyembunyikan para kekasihnya. Ada rahasia di balik rahasia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.